Olahraga ini harus bisa menjadi upaya kita untuk menambah kebugaran sekaligus meningkatkan imunitas. Horas like semua. Horas like, salam sehat dari kita semua. Salam sehat. Kami sekarang berada di ruangan Ketua Umum KONI Medan. Kita mau bertanya-tanya tentang pembinaan atlet binaan KONI Medan. Iya, selama Covid. Ini kan COVID. Kunjungan kita kedua ini, Le. Iya. Dulu pun kan kita sudah pernah kan kemarin kan sama Ketua ini. Kali panas sekali Ketua. Pengaruh cuaca ini kan, aku bilang karena udah dekat, sehingga kita Pak Ketua itu, aku bilang, KONI Medan. Udah mulai rindu gitu. Iya, dan dibilang, ingat kita pesan Ketua ini. Iya. Kalau lewat, jangan lewat aja kalian singgah. Singgah, iya. Itu mulai. Jadi, orang Ketua ini ada Pak Ketua Edi. Ketua ya sama sekretaris. Didampingi oleh Pak Suryadi. Iya. Kan gitu. Iya. Jadi Ketua, ini kan sudah hampir 5 bulan kita ini masa Covid ini kan. Iya. Tak terasa. Yang namanya olahraga, apapun ceritanya, program itu kan tidak boleh terhenti. Iya. Jadi mungkin bisa lah Ketua cerita macam mana pembinaan atlet binaan KONI Medan ini Iya. selama masa COVID-19. Dikaitkan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini, program Iya. latihannya macam mana kan gitu. Jadi terima kasihlah Lai berdua yang mau mengunjungi KONI Kota Medan walaupun dalam suasana Covid ini, tapi yang tidak kalah pentingnya kita menjelang Hari Kemerdekaan ulang tahun yang ke-75. Iya. Ya, ini juga momen menambah semangat kita. Jadi tentang keberadaan program KONI Kota Medan khususnya di atlet binaan. Jadi apa yang telah kami diskusikan dengan teman-teman pengurus cabang olahraga, bahwa atlet binaan ini mereka tetap laksanakan secara berfluktuasi, artinya melihat situasi dan kondisi yang ada. Ada yang sudah memang mencoba melakukan kegiatan langsung tatap muka, ada yang masih virtual. Itu dia. Tapi ini kita semangati karena ada moto bagi kita bahwa di beberapa kesempatan ini juga kita sampaikan, kita berharap olahraga ini jangan menjadi klaster. Tapi sebaliknya, olahraga ini harus bisa menjadi upaya kita untuk menambah kebugaran sekaligus meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan corona tadi. Kan itu ceritanya. Jadi kalau gue tengok di situnya semangatinya. Walaupun tetap jaga jarak, periksa suhu, cuci tangan, hand sanitizer. Seperti tadi mungkin Lai berdua dan kawan-kawan masuk ke KONI ini kan sudah baru. Aku pikir apa mau macam pressure tembak susu. Cuci tangan dulu kami Pak Sekjen. Kalau nggak bisa masuk kata Ketua katanya. Iya. Memang penerapannya harus disiplin ketat. Iya, dan kita puji lah, bukan bilang apa, bukan karena dibuka Ketua ini, bukan, tapi kita memang melihat secara langsung. Dan bukan bilang apa ya. Banyak kantor yang kami datangi, mulai dari, kalau kami tengok, mulai dari buka pintu sampai ujung bersih. Tidak ada. Jadi tanda lah memang Ketua kita kan klimis rapi terus. Jadi tercermin dengan kantor yang dipimpin ini. Kan gitu. Tapi Ketua menarik aku keterangan Ketua tadi, bahwasanya kita tidak ingin olahraga menjadi klaster baru. Tapi kita juga tidak mau olahraga ini tidak bergerak. Karena dengan olahraga akan meningkatkan kebugaran dan imunitas tubuh. Jadi strateginya itu bagaimana Ketua terapkan kepada pencak-pencak kita ini? Itu tadi. Jadi kalau pola latihan biasa, kami tidak ragukan lah lagi rekan-rekan pelatih dan pengurus cabang olahraga. Mereka pasti sudah tahu. Tapi khusus di masa pandemi COVID-19 ini, harus ada aturan main yang ditambahkan. Itulah tadi yang kita sampaikan. Makanya kemarin walaupun sedikit kita ada membagikan sama mereka ember tempat air. Ada aku baca di koran itu. Jadi kita seperti Ketua bilang tadi, kita tunjukkan orang masuk kemari biar kawan-kawan cabur itu pun melihat memang kita udah buat. Baru kedua, walaupun sedikit kami
pastikan itu tidak terlalu ada harganya, tapi bentuk perhatian dan tanda ingat. Sentuhan kita untuk itu ya, mengingatkan kawan-kawan kita ya gitu kita ya. berharap ember tempat air, keran air, ada kemarin kita kasih hand sanitizer, ada sabun, itu mereka bisa ingat, kalaupun habis mereka tahu untuk bagaimana menindaklanjuti. Ya. Jadi itulah upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi berupa stimulus lah itu ya, Begitu, gitu, ya. kepada kawan-kawan untuk Kawan-kawan. menindaklanjutinya ya. Ya. Jadi aku ketua berapa atlet bidan kita di Kuningan ini? Atlet binaan kita itu ada 2 lapis. Ah. Satu dia lapis pertama itu kita sebutlah istilah kerennya super prioritas itu Super adalah prioritas. atlet-atlet yang dipersiapkan untuk PON. Jadi semua atlet Medan, PON PON Papua. itu masuk dalam binaan kita. Atlet dan pelatih, ya, atlet dan pelatih asal Kota Medan. Kemudian lapisan kedua kita itu kita tempatkan namanya dia di prioritas. Itu mereka hasil antara lain dari pantauan selama pelaksanaan program-program KONI Kota Medan, Porkot, dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi ada 2 lapis itu kita buat, dan ini semuanya bergerak, ya, semua bergerak. Kita berharap memang terutama atlet-atlet Papua ini walaupun katanya mundur ya lah ya. Iya, mundur jadi 2021 katanya kan. Iya. Kita berharap ini juga jangan jadi alasan sama anak-anak nanti kalau di Papua karena ini corona dan segala macam. Iya. Nah, dan kami yakin, tambahannya kami yakin lah ya, bahwa ke depan mereka akan sudah tahu sendiri cara ngatasinya ini. Awal-awal itu mungkin gamang dia, gugup. Sekarang udah tahu orang itu pada saat kapan gini, kapan begini. Ya, begitulah kehidupan ini. Makin ada kesulitan, makin tahu pula kita ngatasi kesulitan positifnya itu. ya, itu positifnya. Jadi kalau lapis kedua untuk PON kita tuan rumah gitu. Iya, betul. Lapis kedua ya. 2024 atau 2025. Ada kemungkinan kita minta undur itu ketua kamarnya dari Pak Jo. Betul. Jadi Medan sudah mempersiapkan itu walaupun dia di awal ini sekitar ada 400-an. 400. Iya, jadi kalau bisa seperti apa disampaikan Kodi Sumut, kalau kita tuan rumah paling tidak hampir 1000-an atlet itu yang harus kita siapkan. Iyalah. Nah, paling tidak nanti mudah-mudahan lah, karena memang pandemi ini ketua berpengaruh juga ini sama pendanaan ini. Iya. Kalau bisa kita depan ya dari 400 tahun depan 500, 600, 700 ya kita berharap mana yang terbaik lah kita berikan untuk Sumatera Utara ini. Karena cabangnya pun nggak salah aku 5 pelana, 5 pelana, ya. 5 Waktu pelana. untuk kita tuan rumah nanti rumah. dibagi 28. Walaupun orang Jadi kalau kita selaku tuan rumah harus ya semua kita ikuti lah. semua cabur ya. Wildcard. Wildcard kan. Kan kita rugi, kita ambil. Itulah kesempatan kita dapat medali pula kan. Rugi kalau nggak ikuti semua. Iya. Dan lumayan juga itu ketua ya. Untuk apa atlet kita itu kan lumayan ya. Lumayan itu. Tapi sebenarnya harus kita mulai dari hari ini nih semua. Iya. Nah, memang harus kita mulai, apalagi prestasi ini kan. Artinya kalau kita hitung-hitung atlet kita di Papua ini nanti kan umur 22, bahkan ada 26 atau di bawahnya. Nanti 2025 tambah 4 tahun lagi kan udah agak-agak gaib juga kalau nggak kita persiapkan dari sekarang. Iya. Masukku lah waktu aku bilang lumayan, mau ini jadi perhatian prioritas juga sama Bapak Wali Kota. Ya, Jangan ini di apa, karena kan kondisi kopi ini kan kabarnya anggaran banyak dikurangi. Kalau bisa untuk KONI ini janganlah ya kan. Pembinaan Ini kan pembinaan, dia bukannya apa, nampaknya hasilnya. Medan terus juara. Kalau kita portok kan gitu ketua kan. Iya. Jadi maunya harus menjadi perhatian ini, jangan sampai ada apa Pengurangan. dipokol pula nanti kan bingung. dukungan lain tapel ini sama Ya, boleh lah nanti, ya kan. Iya. Dan kita berharap perhatian wali kota siapapun nanti. Ya. Ini kan mau ganti. Iya. Terhadap olahraga jangan berkurang. Jangan kendor. Iya, justru harus tingkatkan. Karena pasangan yang dua ini, sekjen kita ini slow dia, tapi pemikir ini. Iya. Beda lah sekjen, memang luar biasa. Pemilihnya ini. Perlukan yang lebih tua untuk berikan nasihat lah. Kadang kalau lewat slow, tapi dia tahu kita lewat. Ya. Aduh. Sedapnya. Jadi itu apa ini, kalau tadi kan kita ada ketua juga mengakui PON 2000 kita tuan rumah katanya mau diundur juga, ketua gimana? Kalau aku bilang semuanya itu pastikan dengan kajian. Ya. Kajian memang idealnya PON itu kan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Kan begitu. Karena biar dia istilahnya
ini ada gregetnya gitu. Jadi seorang pemegang medali emas PON itu 4 tahun dia memegang medali itu kan gitu. Baru persiapan juga. Jadi kalau KONI Medan ditanya setuju atau tidak itu mundur 2025, karena kita tuan rumah, kita pasti setuju. Kenapa? Di samping persiapan atlet juga sarana-prasarana. Iya, prasarana kita ya. Semalam baru apa? Sosialisasi tengok. Dia apa? Yang untuk gedung apa? Sport center. Sama di Kecamatan Betangkuis itu jadi. Baru sosialisasi. Mudah-mudahan lancar itu kan. Lancar. Kalau PON Papua memang diundur 2021 ya pas di kita 2025 udah pas. 4 tahun kan. Rentan waktunya itu yang 4 tahun ya. 4 tahun ya. Kalau 2024 berarti 3 tahun jadinya. Iya, cuma 3 tahun kan. Tapi pernah dulu 3 tahun dari 93 seharusnya 97 karena 97 Pilpres nggak salah atau apa. Oh gitu ya. Jadi PON 96. Cuman ini kita dukung aja lah 4 tahun lah. 4 tahun lah. Apaan lagi dipercepat kan. Persiapan kita pun lebih matang kan. Dan syukurnya ketua sejauh ini ketua walaupun Covid semua program KONI Medan berjalan semua aman gitu ya. Mudah-mudahan ini berkat dukungan kawan-kawan termasuk Laita PCS lain. Iyalah. Itu nggak bisa dipungkiri tuh. Iyalah. Itu dia. Termasuk doa sekjen. Iya, betul itu. Jadi memang kita berbahagialah. Kenapa? Sekali lagi ini selalu harus kami sampaikan. Itu semuanya bisa itu buah dari kebersamaan. Karena Pengcap cabur kita oke, KONI kecamatan kita oke, KONI Medan oke, masyarakat Medan pun oke. Itu yang buat makanya ini semua bisa jalan. Teringat aku cakap gitu ini, dia mau duduk lagi karena semua Pengcap bersama-sama mau. Kalau ada yang apa nggak mau ya gitu ini, tapi karena ditengoknya serius semua Pengcap mau sama-sama maju, kan itu ketua kan cakap kita di sini dulu. Masih terngiang di sini. Itulah. Jadi mudah-mudahan lah ketua lancar ini semua kan. Masyarakat olahraga kita juga jangan adalah artinya kita ingin orang olahraga ini tetap menjadi pelopor. Pelopor bagaimana kita menjalankan protokol COVID. Kan gitu. Jadi kita bangga KONI Medan sudah menjalankan itu. Dan Laita pun kita tetap mendukung. Untuk itu bantu ketua sama apa? Laita bilang itu. Jadi Laita mendukung ketua protokol COVID. Ini ada masker. Jadi siapa tahu. Kami yakin yang datang ke Meru semua pakai masker. Tapi mana tahu. Jadi supaya semakin mantap ini protokol COVID ini ketua ya. Terima kasih ketua. Oke ketua. Oke ketua. Thank you pula. Walaupun hanya masker tapi ini salah satu antisipasi COVID. Simbol Laita mendukung. Mendukung COVID. Apa namanya? Protokol kesehatan. Dan mendukung semua program KONI Medan. Tanpa ada program dukungan dari KONI Medan, kami mana bisa kami berjalan. Ya. Oke, itu aja lah kurasa. Oke, pemirsa. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan ketua KONI Sumut, KONI Medan. Sama sekretaris ya. Ya, Pak Suryadi. Sudah banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih. Horas.